Pengertian anti-globalisasi sendiri adalah sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Gerakan anti-globalisasi lahir sebagai koreksi besar terhadap klaim para globalis. Gerakan ini menghendaki terwujudnya demokratisasi yang utuh, yaitu terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang akibat globalisasi dan terpenuhinya kesejahteraan sosial ekonomi rakyat, serta terjaminnya hak-hak sipil mereka. Anti-globalisasi dianggap oleh beberapa orang sebagai gerakan sosial, sementara lainnya mengasumsikan bagi istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Dengan dimulainya krisis utang, pengurangan kedaulatan, dan pemberlakuan awal kebijakan penyesuaian struktural, hegemoni negara menjadi sangat lemah dan terungkap selama fase ketiga aktivisme gerakan sosial. Pemberlakuan serangan langsung oleh negara-negara Afrika terhadap taraf hidup kaum miskin, perkotaan khususnya, menyebabkan kerusuhan pangan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Pemberontakan tahun 1977 di Mesir melawan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga pangan dan bensin di bawah naungan seorang Dana Moneter Internasional saat itu merupakan pemicu gelombang pertama protes penyesuaian anti-struktural yang mewakili tanggapan populer utama terhadap permulaan krisis yang mendalam. Krisis ekonomi yang bertahan lama dan penolakan terhadap upaya pemerintah nasional dan lembaga keuangan internasional untuk membuat kaum miskin perkotaan membayar harga krisis yang sepenuhnya di luar kendali mereka. Namun, secara bersamaan, kemunduran parsial negara sebagai akibat dari pemaksaan eksternal dari penyesuaian struktural awal membuka beberapa ruang bagi bentuk-bentuk organisasi otonom baru. Banyak di antaranya menghindari pertanyaan politik langsung dan sebagai gantinya mencari solusi lokal untuk permasalahan ekonomi dan sosial yang berkembang. Meskipun inisiatif semacam itu tidak dapat dihindari bersifat politis, negara partai seringkali lebih bersedia untuk menotorir inisiatif gerakan sosial terbatas yang mungkin dapat mengatasi permasalahan yang tidak dapat mereka atasi. Dalam konteks ini, Harabansky mengidentifikasi munculnya Asosiasi Petani Senegal baru membuat hubungan dengan LSM Internasional yang membangun masalah Afrika dalam istilah bantuan daripada solidaritas, dan melalui hubungan ini akses pendanaan dari donor internasional untuk pertama kalinya. Sejak awal 1990-an, LSM Barat dan Afrika telah memainkan peran penting dalam mempromosikan agenda partisipatif liberal yang berpotensi merusak oposisi rakyat terhadap aspek liberalisasi ekonomi dan kebijakan lain yang dipromosikan oleh Barat. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, perjuangan rakyat yang meletus sebagai akibat dari reformasi neoliberal dan penyesuaian struktural seringkali memanifestasikan dirinya sebagai gerakan liberal untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, ada bahaya bahwa gerakan sosial yang berusaha meringankan efek liberalisasi ekonomi mengejar keluhan mereka melalui reformasi politik atau konstitusional yang lebih formal, daripada pendalaman budaya dan praktik demokrasi yang memungkinkan pengawasan rakyat yang lebih kuat dan akhirnya kendali atas keadaan ekonomi sosial. Banyak gerakan sosial Afrika bergantung pada pendanaan lembaga-lembaga barat, baik pemerintah maupun LSM internasional, lembaga pemikir, dan organisasi masyarakat sipil. Banyak di antaranya didanai sendiri oleh negara-negara barat. Banyak keadaan tertentu, negara-negara barat dan lembaga-lembaga keuangan internasional atau IFI menganggap bahwa bentuk-bentuk terbatas dari mobilisasi atau protes gerakan sosial sebagai cara untuk melemahkan pemerintah yang keras kepala
yang telah gagal melaksanakan program-program reformasi liberal dengan sukses. Selama abad ke-20, gerakan politik dan sosial Afrika tanpa henti memperdebatkan hubungan bermasalah antara konsep politik Afrika yang khas dan universalisme liberal atau sosialis barat. Gerakan sosial Afrika menggunakan gagasan dan pendekatan seperti pemerintahan sendiri, yaitu demokrasi, organisasi kolektif, aksi langsung, partai politik, dan masyarakat sipil, yang semuanya dalam banyak hal didefinisikan oleh para pemikir dan aktivis barat. Meskipun orang Afrika telah mengapropriasi, memikirkan kembali, dan mengolah kembali konsep-konsep semacam itu, memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri dan dalam bentuk hibrida yang relevan dengan konteks khusus mereka. Namun ketegangan sering muncul antara bentuk-bentuk organisasi dan perlawanan yang mengglobal seperti itu, dan konteks khusus di mana mereka dipahami dan digunakan di Afrika. Hal ini ditambah dengan kemiskinan dan subordinasi benua yang berlanjutan dalam konteks global, menghalangi perkembangan bentuk gerakan sosial Afrika yang khas. Bangkitnya gerakan-gerakan anti-globalisasi dari tahun 1999 dan seterusnya bisa dibilang menyediakan cara untuk mengatasi marginalisasi dan ketergantungan gerakan sosial Afrika pada pendanaan Barat. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa di era kapitalisme, neoliberal global dan konektivitas teknologi, gerakan-gerakan kontra-hegemonik global dapat berkembang di mana ketidaksetaraan dan hierarki yang ada antara gerakan Barat dan non-Barat dapat diatasi. Aspek-aspek agenda anti-globalisasi telah menemukan ekspresi khusus di Afrika Selatan sebagai pengaruh pada kedua gerakan sosial yang memprotes kebijakan pemerintah ANC dan pendukung intelektual mereka di Center of Civil Society di Universitas KwaZulu-Natal. Pejuang gerakan sosial otonom telah melawan mereka dengan bentuk representasi yang lebih tua seperti gerakan Serikat Buruh Negara yang disarankan telah merusak kapasitasnya secara fatal untuk mewakili pekerja negara melalui aliansi dengan pemerintah Kongres Nasional Afrika. Terlepas dari upaya terbaik dari penyelenggara forum sosial, yaitu memanifestasi organisasi dari gerakan anti-globalisasi untuk mengintegrasikan berbagai kelompok sosial, reproduksi hierarki sosial yang tidak disengaja melalui ketidaksetaraan sumber daya material dan intelektual mengarah pada dominasi forum yang merupakan tentu saja dihadiri oleh berbagai gerakan sosial, baik oleh LSM internasional besar maupun oleh orang-orang dari Afrika Selatan yang diuntungkan oleh lintasan sejarah, perkembangan ideologis, dan pengetahuan organisasi mereka. Tentang moralitas dalam masyarakat Afrika telah menjadi fokus penting perjuangan dalam beberapa dekade terakhir. Proliferasi masyarakat sipil dan ruang relatif yang diberikan oleh demokrasi, ditambah dengan meningkatnya potensi interaksi global di antara masyarakat sipil nasional yang diberikannya, telah menghasilkan gerakan kampanye baru yang menantang nilai-nilai sosial yang sudah mapan dalam masyarakat Afrika. Analisis Barat progresif sejarah politik Afrika cenderung selama 50 terakhir untuk berusaha mengidentifikasi kekuatan atau gerakan sosial tertentu yang dapat membentuk dasar dari proyek transformasi politik radikal yang sadar diri dan menyeluruh. Biasanya dari jenis mereka sendiri telah terbentuk sebelumnya. Kaum sosial demokrat dan liberal melihat nasionalisme Afrika sebagai jawaban atas masalah benua. Percaya bahwa pemerintah sendiri di tangan pemimpin pribumi yang bijak, yang gagasannya dikembangkan di universitas dan misi barat sangat mirip dengan milik mereka, akan memungkinkan perubahan yang stabil dan terkendali, jenis yang sesuai dengan tingkat pendidikan peradaban benua seperti yang mereka lihat. Para penasehat membangun yang berusaha menerapkan cetak biru mereka untuk lepas landas dan mengejar ekonomi, berusaha mengidentifikasi pelaku-pelaku pribumi dari perubahan-perubahan tersebut dan terus-menerus kecewa dengan ketidakmampuan atau keengganan mereka untuk memainkan peran yang ditentukan bagi mereka.
Analisis yang lebih radikal memperdebatkan dengan segit apakah kelas pekerja perkotaan, kaum tani perdesaan, atau inteligensia kebarat-baratan akan menjadi garda depan revolusi sosialis atau komunis di benua itu, dan sering kecewa dengan hasil yang suram dari pendekatan pelapor terhadap perbuatan radikal. Aktivis anti-globalisasi yang secara teori lebih terbuka terhadap beragam bentuk ekspresi dan organisasi politik. Baru-baru ini juga kecewa dengan kegagalan gerakan sosial Afrika untuk bersuara, berpenampilan dan bertindak seperti rekan-rekan mereka di Barat atau di Amerika Latin, pengamat Barat dari banyak warna politik, dan sekutu mereka di antara elit Afrika, telah secara berkala diliputi antusiasme tentang dekade, abad, momen, atau kebangkitan Afrika, dan dengan cepat kecewa dengan kegagalan-kegagalan abadi benua itu untuk memenuhi harapan mereka secara tepat waktu. Sementara itu, orang-orang Afrika secara individu tetapi juga secara kolektif telah melakukan bisnis yang sulit dan seringkali berbahaya dalam mengorganisir tindakan dan organisasi untuk meningkatkan keadaan tertentu dari bagian masyarakat mereka dan untuk mencapai apa yang disebut Harabansky sebagai dinamika emansipasi diri yang otonom. Gerakan-gerakan ini terkadang berpadu menjadi gerakan yang lebih luas untuk perubahan sosial dan membawa potensi transformasi radikal masyarakat di dalamnya. Mungkin dari gerak-gerakan yang kompleks dan ambigu inilah alternatif politik untuk hegemoni kapitalisme global yang tidak seimbang dan brutal akan muncul. Berantakan, bingung secara ideologis, secara inheren kontradiktif. Perjuangan dan gerakan semacam itu mungkin mengandung benih perubahan pribumi yang benar-benar organik, yang mungkin berakar dan berkembang di tanah sumber benua itu.